Selamat datang sahabat sharing Rohani Kristiani. Selamat berjumpa di hari Senin 27 Juli 2020 bersama saya Niwayan Sri Gunarti. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan sahabat sharing pengalaman Rohani Kristiani hari ini? Baik bukan? Pastinya sangat luar biasa karena Yesus ada bersama kita. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani yang berkesan, di mana Tuhan jamah, selamatkan ataupun beri pertolongan, silahkan kirim di email saya srigunartiniwayan@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagram saya @niwayan_sri70. Bila teman-teman sudah mengirimkan pengalaman cerita kalian, saya akan membacakannya dalam podcast ini. Mari kita mulai podcast kita dengan berdoa agar kita bisa diberikan rahmat oleh Tuhan. Mari kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya Bapa, alangkah bahagianya kami karena sukacitamu menyertai kami. Tiap hari Engkau anugerahkan kami kesehatan, keselamatan, dan damai sejahtera. Engkau jamah yang sakit, Engkau beri pertolongan bagi yang lemah, dan penghiburan bagi yang berduka cita. Engkaulah harapan bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Tak pernah sekalipun Engkau mengabaikan setiap orang yang berseru kepadamu. Pertolonganmu indah, pertolonganmu luar biasa, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
pendengar podcast yang dikasihi Tuhan, pada kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman rohani Kristiani yang dikirim oleh seorang ibu yang berinisial HR. Ini dia kisahnya. Kesembuhan anakku. Aku punya kesaksian yang sungguh luar biasa dan benar-benar nyata dalam hidupku. Saat itu, 30 tahun yang lalu, sebutlah namaku HR. Aku menikah dengan lelaki yang sangat aku cintai. Setahun kemudian, kami mempunyai seorang anak laki-laki. Waktu itu, perekonomian keluarga kami sangat sulit. Tiap hari aku harus mengajar di Madura, sementara suamiku bekerja di Surabaya. Dan kami mengontrak rumah di Surabaya supaya dekat dengan orang tuaku, sehingga aku bisa merawat mereka. Waktu kelahiran anak pertama kami sangat bahagia. Tetapi kebahagiaan kami berubah menjadi kesedihan karena putra pertama kami sering menangis ketika buang air kecil. Seketika itu, kami bawa anak kami ke dokter. Setelah diperiksa, ternyata ada kelainan pada kemaluan anak kami yang berinisial AB. Kata dokter, testikelnya tidak turun atau mengalami testis bayi besar sebelah, sehingga bisa berisiko mengalami masalah serius lainnya saat dia tumbuh dewasa nanti. Dokter mengatakan bahwa menunda operasi untuk memperbaiki masalah tersebut bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan yang lebih serius pada anak laki-laki saat mereka tumbuh dewasa nanti. Risiko tersebut adalah 2,5 kali lebih mungkin menderita kanker testis, menurunkan peluang mempunyai anak sebesar 20%, dan membutuhkan perawatan infertilitas sekitar 2 kali lebih banyak dari pasangan mereka. Dokter menyarankan agar anak kami harus dioperasi yang dikenal sebagai orkidopeksi saat anak kami berusia 5 tahun. Pada saat itu, hati saya sebagai seorang ibu sangat hancur dan sedih. Dalam kesedihan itu, saya percaya Tuhan Yesus pasti memberi jalan keluar untuk masalah kami. Kami berpikir biaya operasi pastilah sangat mahal, sedangkan gaji kami berdua hanya cukup untuk hidup sebulan. Bahkan untuk menyisihkan sedikit pun kami tidak sanggup. Di samping itu, saya sangat kasihan bila anak ini dioperasi. Pastilah dia sangat kesakitan. Akhirnya, saya bawa anak saya dalam doa. Tiap hari, saya ajak anak saya berdoa. Dan saya tumpangi tangan saya di kemaluannya. Dimanapun ada mujizat penyembuhan,
saya pasti datang dan membawa anak saya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya harapan saya. Tiap saat ada kesempatan untuk berdoa, pasti saya mohon Tuhan jamah anak saya. Doa itu terus saya lakukan. Tak sadar, waktu sudah berjalan 3 tahun. Saya melihat perubahan pada kemaluan anak saya. Lalu saya dan suami saya membawanya ke dokter yang sama waktu saya memeriksakannya 3 tahun yang lalu. Puji Tuhan, dokter mengatakan bahwa testikel anak saya sudah normal kembali. Besarnya sudah sama dengan testikel yang satunya. Jadi, kata dokter, anak saya tidak perlu dioperasi. Ini mujizat yang luar biasa, kata dokter. Dan anak saya dinyatakan sembuh tanpa harus operasi. Puji Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus, karena tangan Tuhan Yesus sendiri yang telah bekerja dan menyembuhkan anak saya. Saya percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil asal kita bersandar padanya. Dan sekarang anak saya sudah punya 2 anak, dan anak pertamanya sudah SMP. Dan puji Tuhan, anak saya sehat selalu. Demikian kesaksian hidup saya. Semoga memberi kekuatan pada kita supaya lebih percaya pada Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Demikianlah kisah rohani saya. Semoga memberi kekuatan bagi semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang bisa kita petik dalam sharing tersebut adalah janganlah mudah untuk menyerah, atau janganlah khawatir akan hidup ini, karena hidup sudah ada yang mengaturnya. Kekhawatiran kita tidak mengubah apapun. Yang mengubahnya menjadi bahagia hanya percaya pada Yesus Tuhan. Amin. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan. Setelah membagikan pengalaman tersebut, seperti biasa, saya akan membacakan Injil hari ini yang saya ambil dari Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain,
bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaannya. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar, saya akan pilih satu perikop yang berkenan di hati kita. Saya akan baca berulang-ulang dan menjadi penyemangat dalam hidup kita. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Sahabat podcast yang baik hati, mari kita akhiri podcast ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kesaksian yang boleh kami dengar hari ini. Semoga kesaksian Ibu HR memberi kekuatan pada kami untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Karena setiap masalah dalam hidup ini, dalam nama Yesus, pasti ada penyelesaiannya. Semoga Tuhan memberkati keluarga Ibu HR, anak dan cucunya. Dan berikanlah juga berkat-Mu yang berlimpah-limpah bagi semua pendengar sharing pengalaman rohani Kristiani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah sahabat podcast sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani Kristiani, silakan kirim di email saya. Terima kasih. Saya Niwayan Sri Gunarti pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.